Laporan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ke KPK terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang berbuntut pelaporan balik dirinya ke polisi. Ubaidillah dilaporkan oleh relawan Jokowi Mania atau Jokoman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran informasi bohong atau hoax. Bagaimana media memotret adu kuat pendapat kedua belah pihak yang saling lapor. Hadir malam ini Standard and Practices CNN Indonesia Dewi Savitri. Selamat malam Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Selamat malam, Daverdi. Kabar baik. Ya, terima kasih Mbak Dewi sudah bergabung dengan kita malam ini. Mbak Dewi, ini yang akan kita bahas di editorial view ini cukup jadi perhatian publik juga ya, karena perseteruan antara Ubaidillah Badrun dengan sebagai pelapor ya dan pihak terlapor yang diwakilkan oleh pendukung atau simpatisan Jokowi Mania. Membuat situasi ini semakin riuh. Nah, kalau dari perspektif CNN Indonesia, apa yang menarik untuk disoroti soal ini, Mbak Dewi? Pertama-tama kita menghargai saya kira ya bagaimana yang dilaporkan ya, terlapornya ini Gibran Rakabuming dan adiknya. Tadi kita dengar suaranya Gibran menanggapi dengan dingin ya, bahwa ya kalau memang salah diperiksa aja. Sebelum diputuskan salahnya apa diperiksa dulu, kita ikuti prosesnya. Kalau memang ada proses itu saya siap dipanggil. Saya sudah bicara pada Kaisang gitu ya. Ini respon seseorang yang dilaporkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan kemudian juga kebetulan orang ini adalah seorang pejabat publik yang saya kira tepat ya. Jadi kalau memang dilaporkan ya sudah ikuti prosesnya dengan baik gitu ya. Yang barangkali tadi tidak masuk dalam laporan ini adalah ketika ditanya oleh wartawan, ini ada para pendukung Pak Jokowi nih dari kelompok Joman yang melaporkan balik si pelapor ini ke polisi dengan tuduhan membuat laporan palsu atau fitnah. Komentar Anda bagaimana? Kalau di media itu ya, termasuk di cnnindonesia.com kita bisa baca bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa nggak usah lah, rausah lah gitu ya dalam bahasa Jawa, nggak usah lah. Biar aja kalau prosesnya memang harus jalan, biar aja jalan. Dan ini sesungguhnya respon yang kita tunggu dari pejabat publik manapun ketika ada laporan tidak mengenakan yang mereka terima, terutama ketika laporannya itu menyangkut kasus korupsi. Jadi upaya untuk melaporkan seorang pelapor kasus korupsi sendiri kepada kepolisian dengan alasan apapun, terlebih dengan menggunakan pasal 317 KUHP, itu kita sayangkan karena bagaimanapun untuk sebuah pemerintahan yang baik kita perlu ada checks and balances, dan dalam proses itu termasuk kalau ada orang-orang yang punya cukup data, punya cukup bukti, punya cukup keberanian untuk melaporkan itu, kita mengenal ini sebagai whistleblower ya, para pelapor diam-diam gitu ya. Ini maka kita mewadahi mereka dalam proses-proses yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi melapor itu boleh. Melapor dengan bukti-bukti, dengan data, karena ada dugaan, itu boleh. Kalau kemudian proses ini disambut dengan laporan balik, maka itu secara langsung atau tidak, itu memberi sinyal bahwa jangan berani-berani lapor ya, ini keluarga orang penting gitu, kami ada di barisan depan untuk bela, kira-kira gitu. Ferdi. Oke, artinya kemudian prosedur hukum yang disampaikan respon dari Gibran ini adalah sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya. Artinya tinggal bagaimana kemudian KPK membuktikan kalau memang ada dugaan TPPU dan gratifikasi dan nepotisme yang dituduhkan ke mereka, ke anaknya Presiden Jokowi ini, ikut saja begitu ya, sampai kemudian memang ada bukti yang berlaku atau yang bukti yang sesuai begitu dengan tuduhan itu. Tapi kemudian persoalan lain soal laporan ini, deliknya kan aduan, harusnya yang terlapor yang melaporkan balik. Tapi kalau kemudian dilaporkan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, ini salah sasaran begitu ya.
Kita mendengar bahwa banyak ahli hukum ya sudah memberi pendapat soal ini. Kalau ini untuk dua hal. Pertama bahwa yang menggarisbawahi yang pertama tadi itu bahwa dalam sebuah ruang demokrasi yang sehat maka melaporkan apa yang disebut sebagai tindakan penyelewengan, penyalahgunaan, terutama dalam kasus korupsi, itu adalah hal yang sangat penting. Kalau tidak dilaporkan kan bisa jalan terus gitu ya, dengan asumsi bahwa data, fakta, dan bukti-bukti itu nanti terbukti setelah diuji oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini KPK. Jadi ketika Ferdi tadi menyebut garis titik tekannya pada KPK, itu saya kira kita mendorong ini betul gitu ya, jangan sampai KPK itu membiarkan kasusnya jalan dulu sementara di luar kasusnya jadi semacam sirkus ya, dibuat mainan adu narasi di sana dan di sini, pergi ke polisi, pergi ke mana lagi, dan seterusnya. Apalagi kalau nanti sampai muncul intimidasi atau ancaman-ancaman dari kubu yang mendukung maupun yang menolak ya. Jadi jangan terpengaruh, jangan dibiarkan ini berlama-lama, maka kita berharap pada KPK untuk memproses ini dengan sesegera mungkin gitu ya. Jadi cepat ada titik terang apakah mau diproses, apakah mau mau dipanggil dan seterusnya, sehingga kita tahu bahwa proses dan prosedur pelaporan yang disediakan KPK itu benar-benar berjalan. Di sisi lain, sejumlah kalangan yang paham hukum, ahli-ahli hukum juga sudah menggarisbawahi soal itu tadi, pasal 317. Ini kan deliknya aduan ya, delik aduan untuk kasus fitnah, berita palsu itu adalah orang-orang yang menjadi korbannya. Nah, ini Joman atau siapapun orang di luar Gibran dan Kaisang atau di luar Pak Jokowi, ini kepentingannya apa? Kenapa mereka yang menuntut gitu ya? Orang yang dilaporkan aja tenang-tenang, dingin-dingin kok. Kenapa yang lain harus rame gitu ya? Sekali lagi posisi CNN adalah kita mendorong supaya ini diproses oleh KPK sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sehingga kemudian kita bisa berharap bahwa setelah itu kita dapat titik terang. Ini jadi mau diteruskan atau dinyatakan buktinya tidak cukup misalnya gitu. Artinya Ferdi. kemudian beban atau bola panas ini ada di KPK untuk pembuktian. Tapi gini, Mbak Dewi, apakah secara etika ya pejabat publik seperti putra presiden begitu yang juga menjabat sebagai wali kota mempunyai bisnis seperti yang dituduhkan begitu, ada relasi kuasa yang berlaku, ini bagaimana? Kita sudah punya berbagai infrastruktur undang-undang ya, macam-macam lah ya. Ada yang pelaporan harta kekayaan, ada undang-undang korupsi, ada macam-macam lagi. Yang intinya sebenarnya ingin memisahkan ya, salah satunya ingin memisahkan dan membatasi kelindan gitu ya, ketersangkut pautan antara pihak eksekutif dan pihak ketiga, apakah itu pihak swasta, apakah bisnismen, apakah kepentingan ekonomi dan dagang dan seterusnya. Tetapi begini, dalam sistem kita tidak secara langsung diatur bahwa kalau Anda jadi pejabat publik, Anda sama sekali tidak boleh terikat dalam kegiatan bisnis gitu ya. Mungkin secara hitam di atas putih ya, namanya Gibran mungkin tidak ada dalam kepengurusan BOD-nya gitu ya, Board of Directors-nya atau komisarisnya atau pemiliknya atau siapapun. Tapi bagaimana kita tahu bahwa yang bersangkutan itu tidak terlibat secara langsung? Kalau pertanyaannya adalah apakah etis? Tentu saja tidak, karena akan ada banyak kepentingan ya, akan ada banyak kepentingan yang sulit disaring gitu ya. Ini kepentingan saya sebagai pengusaha gitu ya, yang menanam bisnis, yang bekerja dari awal untuk membesarkan bisnis, ataukah ini kepentingan saya atas nama orang-orang yang saya pimpin sebagai wali kota gitu ya. Dan mengharapkan atau menuntut tegaknya kode etik ini di antara para pejabat tinggi kita terutama ya, pejabat dan pejabat tinggi kita terutama ya, itu sudah kita lihat ya selama puluhan tahun terakhir ini, setidaknya dari tahun 98 setelah kita masuk orde reformasi ya, itu tidak terlalu baik jalannya gitu. Dan
Sayangnya contoh-contoh yang diberikan oleh eh, eh, para pendahulu gitu ya, yang sekarang memegang jabatan-jabatan tinggi dan tertinggi di negara ini justru menunjukkan bahwa proses-proses semacam itu ternyata tidak banyak dikoreksi gitu ya. Jadi seolah-olah ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Kita punya berbagai menteri yang punya kerajaan bisnis, yang punya usaha mulai dari batu bara, mulai dari industri media, mulai macam-macam lah gitu, banyak sekali gitu. Sehingga ketika kita menuntut orang seperti Pak Gibran Rakabuming ini untuk lepas sama sekali dari kegiatan bisnisnya, maka itu kemudian menjadi sebuah tugas yang mestinya, tuntutan yang mestinya, ya jangan cuma Gibran aja dong, itu harus diarahkan pada semua, hampir semua pejabat publik barangkali hampir semua pejabat publik di Indonesia ini. Oke, kita ingat ya beberapa waktu lalu Adi Masardi juga pernah melaporkan sejumlah menteri di kabinet Pak Jokowi ya terkait juga bisnis PCR yang menyeret nama Pak Erick Thohir, Pak Luhut begitu ya. Ini juga kemudian masih ditunggu apakah proses hukum di KPK untuk pembuktian apakah KPK bisa bekerja profesional terhadap pejabat-pejabat publik yang diduga bermasalah atau melakukan bisnis seperti ini juga tentu ditunggu oleh masyarakat. Sebenarnya Mbak Dewi, dengan situasi seperti ini yang melibatkan anak presiden, presiden sendiri itu seharusnya bersikap seperti apa? Ada anak buahnya, pembantunya di kabinet yang berbisnis, ada dan diduga melakukan praktik korupsi, ada anaknya juga yang dilaporkan dan diduga melakukan praktik rasuah. Apa seharusnya sikap yang oleh presiden? Saya kira ini pertanyaan yang penting dan sangat pas ya diajukan pada titik sekarang ini. Presidennya ngomong apa kok diem aja gitu ya. Dan kita menunggu ini tadi Ferdi menyebut insiden waktu ada laporan tentang para pembantu dekatnya ya, Pak Luhut, Pak Erik yang dilaporkan punya kaitan dengan bisnis alat tes untuk surveillance COVID gitu ya. Yang kita tahu Pak Presiden belum bersuara gitu ya. Ada beberapa kasus lain ya di mana kalau Ferdi ingat pekan lalu kita ribut soal batu bara ya. Bagaimana keputusan untuk Presiden mengatakan bahwa pokoknya kita stop ekspor batu bara. Ternyata beberapa hari kemudian keputusan itu dianulir dan karena ada dugaan bahwa karena yang punya usaha batu bara ini kalangan-kalangan yang dekat-dekat juga dengan para penguasa, para pembantu presiden juga gitu. Kita belum dengar juga soal itu. Dan soal ini kita juga belum dengar. Tetapi yang menarik adalah akhir pekan lalu ya, Kamis atau Jumat, kita mendengar dari presiden bahwa sekarang sudah keluar instrumen baru untuk mereka yang jadi whistleblowers, mereka yang jadi pembisik gitu ya, pemberi bocoran bahwa ini loh ada kasus korupsi nilainya begini dan ini merugikan negara dan ini patut ditindaklanjuti. Itu disediakan reward ya, disediakan hadiah sampai 200 juta rupiah. Dalam kasus Ubaidillah ini menjadi sangat menarik gitu ya. Yang bersangkutan belum tentu layak mendapatkan 200 juta itu. Tetapi belum kita tahu prosesnya seperti apa, ternyata sudah duluan dilaporkan ketika dia menjalankan apa yang diyakininya sebagai hal yang perlu dilakukan, yaitu memberikan pelaporan terhadap dugaan kasus korupsi. Oke, artinya kita tunggu ya, apakah kemudian Presiden juga bisa lebih tegas dan kerja KPK yang seharusnya kita tunggu secara profesional, apakah bisa tanpa pilah-pilih begitu ya, tidak ada tekanan ataupun dari penguasa atau kekuasaan tertentu, sehingga prosedur hukum yang berlaku di negara ini bisa tetap berjalan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Nanti kita kembali lagi, kita break sejenak dengan topik menarik lainnya. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda.